Halo Mas Dab, Mas Bro, Mbak Bro. Ketemu lagi di WKS Link, The Journey of Mining, Construction, Equipment, Peoples. Teman-teman, kemarin di channel kita ada pertanyaan, bagus pasir yang buat ngecor itu bagusnya seperti apa? Kalau itu sebenarnya bukan relevansi kami untuk menjawab, karena kami hanya berdasarkan data-data yang kami kumpulkan, pengalaman-pengalaman kami di lapangan yang kami kumpulkan. Jadi secara teoretikal, secara keilmuan itu bukan relevansi kami. Tapi oke lah, kita untuk hari ini berbagi. Teman-teman, saya menghadirkan dua jenis pasir. Pasir dengan butiran-butiran banyak koralnya, dengan pasir yang hampir tidak ada kerikilnya, adapun kerikilnya kecil-kecil. Kalau di sini biasanya ini untuk pasir-pasir yang begoan atau pakai eksa, ini pakai pasir sedot. Tapi ya ini juga bisa juga dari mesin sedot, juga bisa, cuman karakter daerahnya penghasil pasirnya aja yang nanti akan menentukan. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita dapat PO untuk pengiriman pasir ke sebuah industri ready mix. Pada waktu sudah 100 rit, kita ngirim sudah 100 rit, itu kan kalikan 10 sekitar 1000 kubik ya, kurang lebihnya segitulah. Kita dapat telepon, saya disuruh datang ke kantornya. Teman yang bagian distribusi suruh datang sama saya ke kantornya. Itu kita dapat warning, karena kita pengiriman pasirnya banyak yang ada splitnya, terutama split bulat, bukan split, batu koral yang kecil-kecil seperti ini, yang permukaannya halus-halus seperti ini dalam jumlah yang banyak, dan kami akan dapat penalti sekitar 30%. Kami shock kan tentunya, tahu sendiri untuk 30% dari 1000 kubik itu sudah 300 kubik. 300 kubik itu kalikan 200 itu udah 60 jutaan lah. Akhirnya kami minta untuk perbaikan mutu ke depannya, sama kami minta jangan 30% lah. Setelah kami berdiskusi, akhirnya next kami dapat penalti cuma 0,3. Jadi dari total itu dikurangi 0,3, oke lah. Terus keduanya kami harus memperbaiki mutu dengan pasir-pasir yang koralnya sedikit. Ketiganya kami mengirimkan misalnya 10 koma berapa, kami dipotong di 0,1. Jadi ya sekitaran kita mengganti itu sekitar, tapi kan tidak berasa karena berjalannya waktu sama PO yang terus-terusan itu sekitar 30 jutaan lah. Itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua, di sebuah batching plant yang lain, kami yang mendapat project di sebuah jalan kereta api, kami waktu itu dipanggil karena 3 unit mixer ditolak. Karena ketika waktu melakukan
pembongkaran muatan, banyak batu-batu bundar-bundar bulat-bulat yang agak lebih gede dari ini. Jadi ditolak. Kami diundang untuk menyaksikan bahwa material itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Oke lah. Itu pengalaman kedua. Pengalaman ketiga, ketika saya mengujikan pasir dengan ilmiah sama teman-teman dari engineer sipil itu, saya menanyakan kepada orang yang memang benar-benar expert di bidangnya, Pak, kok bisa sih batu kerikil seperti ini tidak masuk dalam kurang bagus untuk pengecoran? Dijelaskanlah alasannya. Ya Mas, karena kalau ini kerikil yang bulat seperti ini ketika pecah dia akan meninggalkan rongga. Sementara kalau batu yang belah itu dia yang pecah batunya. Seperti itu katanya. Itu pengalaman ketiga. Pengalaman keempat, waktu itu saya sedang melakukan pengiriman, ini juga pengiriman material pasir juga, ketemu sama teman yang expert juga. Beliau juga mengatakan hal yang sama, bahwa kalau pasirnya itu penuh dengan batu kerikil itu nggak bagus buat pengecoran, karena buat batu pengecoran itu batu belah. Jadi 4 pengalaman itu yang menjadikan saya tahu, ngerti, sependek pengetahuan saya loh ya, kalau batu kerikil seperti ini tidak bagus untuk pengecoran. Tetapi teman-teman, sudah subscribe belum? Teman-teman subscribe dulu ya, untuk biar kami lebih semangat dalam pembuatan konten-konten selanjutnya. Tetapi teman-teman, ada sebuah keanehan. Saya juga sering menemui ketika saya ada di depo, saya sering menemui ada user, pembeli datang. Saya udah yakin pasirnya ini mau engineer dari Jerman sekalipun pasti oke gitu. Pasir nggak ada kerikilnya, agak-agak kasar, untuk pengecoran pun pasti masuk. Tapi keanehannya teman-teman, user tersebut bilang, Mas kurang oke kerikilnya, rasa nggak ngecor. Lah buat ngecor apa ya Pak? Buat ngecor omah. Saya malah jadi pusing kan. Saya kirim material aja banyak kerikilnya dipotong, volumenya saya harus mengganti sejumlah amount sekian. Kok ini malah mencari kerikil untuk ngecor, pasir yang ada kerikilnya untuk ngecor, tambah pusing saya. Ada juga saya kirim ke sebuah proyek, tapi proyek kecil, maksudnya proyek desa gitu. Minta yang banyak kerikilnya buat ngecor. Saya kirim pasir yang bagus gak ada kerikilnya, saya dikomplain. Jadi 2 pengalaman itu kok berbeda. Saya tanyakan kepada pelaksananya, Pak ini gimana kok bisa seperti ini? Tukangnya minta, karena mungkin amit sewu, mohon maaf, itu tukang-tukang di desa ya, jadi mungkin mintanya yang banyak kerikilnya. Jadi saya banyak batu koralnya. Jadi saya pusing, kenapa kok bisa seperti itu? Kok bisa yang satunya saya ditolak, kok bisa satunya malah minta pasir dengan batu koral?
untuk pengecoran katanya. Akhirnya saya tanya lagi ke user yang beli langsung di depo, kok bisa Pak pakai pasir yang ada koralnya, sementara kan biar ngirit split katanya, karena split lebih mahal. Yang kebetulan ada tukangnya itu pas waktu saya kirim material dan dikomplain dan saya harus datang ke lokasi, katanya benda rekoso mas, dadak nyampur-nyampur split. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, kesimpulannya ternyata pasir yang pada minta ada kerikilnya, sepertinya alasannya cuma satu, split mahal, jadi biar ngirit split. Kedua, biar campurannya split nggak terlalu banyak, sehingga kan kalau pasir kan sekali tuang ketemu, kalau split kan harus ngambil lagi, walaupun tempatnya berjajaran mungkin ya, untuk diaduk dalam mesin molen kecil itu. Jadi kesimpulannya kalau saya ambil garis tengah, pasir yang bagus untuk pengecoran itu pasir yang butirannya kasar, tetapi minim batu-batu koral seperti ini. Karena batu-batu koral seperti ini permukaannya tidak kasar sehingga, atau berpori-pori, jadi tidak kasar sehingga tidak mengikat materialnya dengan bagus. Jadi ketika pecah dia meninggalkan lubang, bukan pecah glek seperti ini. Kemudian saya setelah beberapa kejadian itu juga saya membaca literasi teman yang bertanya di YouTube, tolong dibaca di Google, cari searching. Itu memang batuan yang bagus untuk campuran di pengecoran adalah batuan yang permukaannya tidak rata, memiliki kekuatan yang keras, sehingga itu yang bagus untuk campuran bahan pengecoran. Jadi teman-teman, menjawab pertanyaan teman yang bertanya di YouTube tadi, untuk secara ilmiah saya nggak bisa menjawab secara data, secara teori, secara bahasa-bahasa ilmiah dari bidang ini pengecoran. Tapi berdasarkan pengalaman saya tadi, kan satu, saya udah ditolak tadi, dikasih penalti, terus saya sudah bertanya ke ahlinya, dan kenapa teman-teman banyak yang membeli pasir yang ada kerikilnya untuk ngecor. Ini ternyata alasannya cuma satu, split mahal. Kedua, perlu tenaga tambahan, kan menambah split ke dalam adonan. Alasannya seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan, untuk saya sendiri ya, tapi teman-teman dari cerita saya harusnya juga bisa menyimpulkan sendiri. Kalau saya, pasir yang bagus buat ngecor adalah yang seperti ini, kasar, tapi minim batu koral, karena material pencampurnya nanti adalah batu split, karena permukaannya kasar sehingga mengikatnya benar-benar kuat, kalau menurut saya pribadi. Tapi pendapat saya ini juga sudah didukung dengan kejadian yang saya alami. Saya tanyakan juga ke ahli-ahlinya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada orang teman yang mencari pasir dengan koral yang banyak untuk ngecor, itu salah kaprah. Karena jelas teman-teman yang sudah expert aja, sebuah industri Beijing plant, industri ready mix saja,
melakukan penalti dengan saya atas pengiriman yang banyak batunya kok. Teman-teman yang lainnya malah, teman-teman yang nggak expert malah membeli pasir dengan banyak koral untuk ngecor. Jadi salah kaprah teman-teman. Jadi kesimpulannya menurut saya pribadi, pasir tetap akan bagus yang tanpa koral, sehingga ketika dilakukan pencampuran adonan dengan split, maka material yang dihasilkan, mutu yang dihasilkan akan bagus. Oke teman-teman, selalu kami ingatkan jangan lupa untuk selalu subscribe bagi yang belum subscribe, untuk komen, untuk like, tekan tanda loncengnya, dan share. Karena komen dari teman-teman akan selalu mendevelop kami untuk tambah bagus ke depannya, baik dari sisi materi, baik dari sisi kualitas video, dan lebih baik dalam semua hal. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat, selalu dalam kondisi rezeki yang berlimpah, selalu dalam kondisi yang berbahagia. Oke, jangan lupa untuk subscribe. See you.